Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update kembali Brycecoin. Setelah sekian lama, gua tidak membahas tentang Brycecoin. Brycecoin yang merupakan project blockchain layer 1 dan juga memiliki segudang project, bahkan memiliki slogan The Solana Killer. Tetapi pertanyaannya, apakah Brycecoin masih hidup atau sudah mati? Dan dalam video ini, gua akan bahas beberapa poin penting. Pertama, kita akan flashback ke dalam masa kejayaan Brycecoin, ataupun di mana masa-masa tersebut merupakan masa existing dari project Brycecoin. Kedua, kita akan update tentang beberapa berita terbaru dari Brycecoin. Ketiga, kita juga akan bahas secara technical analysis ataupun pergerakan harga Brycecoin. Dan yang terakhir, kita akan bahas dalam mekanisme burning token. Dan seandainya kalian seorang Bryce Army, silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, pertama kita akan flashback ke dalam masa kejayaan Brycecoin, ataupun di mana masa-masa tersebut merupakan masa existing dari project Brycecoin. Mengapa demikian? Karena pada saat masa-masa itu terjadi, ataupun masa-masa kejayaannya Brycecoin, tentunya kita selaku pengguna ataupun penikmat dalam ekosistem Brycecoin bisa mendapatkan cuan setiap hari, setiap minggu, bahkan setiap bulan. Karena rata-rata project yang terdapat di dalam ekosistem Brycecoin selalu mengadakan event launch pool, launchpad, pre-sale, IDO, ICO, dan lain sebagainya. Dan tentu, dengan kita mengikuti event-event tersebut, kita bisa mendapatkan keuntungan. Meskipun keuntungan yang kita dapatkan tidak relatif besar, tetapi dengan seringnya, ada beberapa event-event tertentu itu cukup membantu dan bisa kita manfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi pertama kita masuk ke dalam website resmi dari bitger.com. Dan lebih kurangnya seperti inilah tampilan ataupun halaman dalam website resmi bitger.com. Dan di sini terdapat beberapa fitur seperti Home, Partner, Our Products, News and Update, Ecosystem, Network and Validator, dan lain sebagainya. Pertama kita masuk ke dalam ekosistem. Nah, jadi di dalam fitur ekosistem terdapat beberapa project yang tentunya project-project tersebut memiliki keunggulannya dan juga fokusnya masing-masing. Jadi discover the project on Bitger Chain. Pertama ini merupakan beberapa project yang masuk ke dalam sektor DeFi. Jadi bisa kalian scroll untuk melihat kira-kira project apa saja yang masuk ke dalam ekosistem Bitger Bryce di dalam sektor DeFi. Dan jujur gua sendiri tidak terlalu familiar dengan beberapa project teratas yang masuk ke dalam ekosistem Bitger Bryce di dalam sektor DeFi. Karena gua sudah lama tidak memperhatikan dan juga mengikuti dalam perkembangan Bitger Bryce. Kemudian kita lihat beberapa project di dalam sektor NFT. Nah, jadi di dalam sektor NFT, di sini ada Treasury NFT, XP.Network, Minpet, Gemstone, Twin Maps, Midas, dan juga Young Parrot. Kemudian kita lihat di dalam sektor DEX. Nah, jadi untuk beberapa project yang ada di dalam ekosistem Bitger Bryce, terutama di dalam sektor DEX, ini beberapa project-project lama seperti Ice Cream Swap, PeePie, Ringo, Ample Swap, AK, Sphinx Labs, dan juga beberapa project lainnya. Dan gue masih ingat, gue bisa mendapatkan cuan lebih banyak di dalam project Ice Cream Swap pada saat Bitger Bryce masih dalam masa-masa kejayaannya. Berbeda cerita dengan saat ini, yang dimana beberapa project-project tersebut ada yang sebagian sudah keluar dari ekosistem Bitger Bryce. Jadi untuk Ice Cream Swap ini merupakan salah satu platform DeFi ataupun DEX yang dimana kita bisa melakukan swap, bridge, menyediakan likuiditas, dan lain sebagainya. Dan tentu dengan seorang user yang menyediakan likuiditas di dalam platform Ice Cream Swap, mereka akan diberikan imbalan setiap 1 minggu 1 kali. Dan pada saat itu, gue menjadi seorang penyedia liquidity di dalam platform Ice Cream Swap sekitar 500 hingga 700-an US dollar, dan gue bisa mendapatkan keuntungan sekitar 20 hingga 30-an US dollar setiap hari. Jadi kalian kalikan ketika gue bisa mendapatkan cuan sekitar 20 hingga 30-an US dollar setiap hari, berapa keuntungan yang bisa gue dapatkan dalam 1 minggu ke depan. Jadi lebih kurangnya gue bisa mendapatkan cuan sekitar 150 hingga 200-an US dollar setiap minggu. Dan itu hanya dari satu project dengan menyediakan liquidity. Belum lagi dari beberapa event yang lain seperti launchpad, pre-sale, dan lain sebagainya. Dan kira-kira siapa di antara kalian yang pernah menikmati cuan hanya dengan menyediakan likuiditas di dalam platform Ice Cream Swap? Silakan kalian discuss di kolom komentar. Berikutnya kita akan lihat beberapa project yang berfokus di dalam sektor launchpad. Nah, jadi untuk beberapa project yang masuk ke dalam sektor launchpad, gua tidak terlalu familiar. Dan sepertinya ini beberapa project yang baru masuk ke dalam ekosistem Bitger Bryce. Berikutnya kita akan lihat beberapa project yang berfokus ke dalam sektor bridge.
Nah, jadi untuk project-project yang masuk ke dalam sektor bridge, sepertinya tidak terlalu banyak. Salah satunya ada multi-chain, QSwap, Poly Network, dan juga Ice Cream Swap. Berikutnya kita akan lihat beberapa project yang terakhir yang masuk ke dalam sektor Metaverse. Nah, jadi untuk project-project yang berfokus ke dalam sektor Metaverse dan juga gamers, sepertinya ini merupakan project yang baru saja join ke dalam ekosistem Bitgearbrise. Nah, jadi itulah project-project yang masuk ke dalam ekosistem Bitgearbrise dari beberapa sektor. Baik untuk sektor DeFi, NFT, DEX, Launchpad, Bridge, Metaverse, dan juga game. Tetapi gue tidak melihat untuk project-project lama ataupun legend seperti Whale Funds, Biped, kemudian Bryce Paradise, dan lain sebagainya. Dan tentu project-project yang gue sebutkan itu merupakan project-project yang pernah memberikan cuan pada saat event Launchpad ataupun pre-sale. Kemudian yang kedua, kita akan update tentang perkembangan Bitgearbrise, yang dimana untuk saat ini, Bryce sedang terjadi penurunan sekitar 4,38% dan sedang diperdagangkan di kisaran harga 0,60 di belakang 126 US dollar. Dan bahkan melihat dalam pergerakan harga ataupun chart dari koin Bitgear, ini sungguh-sungguh memprihatinkan karena penurunan harga dari koin Bitgearbrise sangat signifikan dari all-time high sebelumnya. Dan di sini kita akan coba untuk ukur kira-kira berapa penurunan harga dari koin Bitgearbrise sejak all-time high sebelumnya. Nah, jadi ternyata koin Bitgearbrise sudah terjadi penurunan lebih dari 94% sejak all-time high sebelumnya. Dan saat ini, koin Bitgearbrise hanya memiliki nilai market cap di 51,44 jutaan US dollar. Yang dimana all-time high dari koin Bitgearbrise kisaran 800 hingga 830-an juta US dollar. Sepertinya koin Bitgearbrise sudah tidak memiliki harapan untuk bisa mencapai harga di Rp1. Karena untuk back to all-time high saja, Bryce Coin harus mengantongi keuntungan ataupun mengalami kenaikan sekitar 1.536,72%. Dan itu merupakan kenaikan 15 kali lipat dari harga saat ini. Dan untuk Bryce Coin bisa mencapai harga Rp1, mungkin perlu mengantongi keuntungan lebih dari 10.000%. Kemudian kita akan update tentang berita terkini ataupun berita hangat dari koin Bitgearbrise di dalam akun Twitter pribadinya Bitgearbrise. Jadi di sini sepertinya ada sedikit pernyataan untuk Binance dan juga Coinbase. Dan dalam pengumuman tersebut yang terhormat Binance dan juga Coinbase, kami harap pesan ini sampai kepada Anda dengan baik dan kami mengulurkan tangan atas nama komunitas Bryce yang bersemangat. Sejak kami memasuki dunia DeFi bersama proyek-proyek lain pada tahun 2021, kami telah bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang positif dan juga menarik yang menyatukan pada pendukung dari semua lapisan masyarakat, dan perjalanan kami telah didorong oleh semangat, creativity, dan juga visi bersama. Menjelang tahun 2024, kami dipenuhi dengan harapan dan juga kegembiraan atas apa yang akan terjadi di masa mendatang. Community kami telah berkembang jauh melampaui apa yang dapat kami bayangkan pada tahun 2021. Kemudian kami yakin bahwa mencantumkan Bryce Coin di dalam platform Anda yang terhormat tidak hanya akan menjadi tonggak sejarah yang monumental bagi komunitas kami, tetapi juga peluang yang menarik bagi pertukaran Anda untuk terhubung dengan sekelompok yang bersemangat dan juga berkembang ini, dan bersama-sama kita dapat terus memperjuangkan semangat DeFi yang menumbuhkan masa depan di mana keterlibatan, kepositifan, dan juga inovasi yang berkembang pesat. Nah, jadi intinya dalam pengumuman ini, tim ataupun developers Bryce Coin telah apply proposal kepada bursa Binance dan juga Coinbase. Yang dimana tim dan juga developers Bryce Coin menginginkan untuk bursa Coinbase dan juga Binance bisa sesegera mungkin untuk mencantumkan ataupun mendaftarkan Bryce Coin ke dalam bursa mereka. Karena dengan melisting Bryce Coin ke dalam bursa Binance dan juga Coinbase bukan hanya menguntungkan untuk sebagian holders ataupun army dan juga komunitas Bryce Coin, tetapi itu juga akan menguntungkan untuk kedua platform terbesar di dunia. Tetapi meskipun ini merupakan kabar positif untuk komunitas Bryce Coin, tetapi gua agak sedikit pesimis. Untuk kedua bursa besar tersebut akan mendaftarkan Bryce Coin di tahun 2025. Walaupun itu yang kita harapkan, tetapi melihat kondisi Bryce Coin saat ini agak kurang memungkinkan untuk kedua bursa besar ini akan mendaftarkan Bryce Coin di tahun mendatang. Tetapi semoga saja Binance dan juga Coinbase bisa mendaftarkan Bryce Coin di tahun 2025.
Kemudian untuk informasi berikutnya, pada tanggal 21 Desember tahun 2024 kemarin, Bracecoin sudah resmi memasuki ke dalam ekosistem Solana. Dan ini merupakan salah satu kabar yang kurang mengenakan, karena sebelumnya Bracecoin telah digembar-gemborkan bahkan memiliki slogan akan menjadi The Solana Killer. Namun alih-alih pada tanggal 21 Desember, terdapat pengumuman seperti ini bahwa Bracecoin masuk ke dalam ekosistem Solana. Jadi dengan Bracecoin memasuki ke dalam ekosistem Solana, ini lebih terkesan bahwa Bracecoin telah menjadi meme coin di dalam ekosistem Solana. Tetapi Solana sendiri tidak memberikan informasi akan adanya kemitraan antara Solana dengan Bitgerbrace. Dan kalian bisa melakukan perdagangan, baik pembelian ataupun penjualan Bracecoin di dalam platform Raydium. Dan lebih kurangnya seperti inilah tampilan dari chart Bracecoin di dalam platform Raydium. Jadi untuk saat ini, Bracecoin sudah tersedia di 4 jaringan. Pertama BNB Smart Chain, kedua Ethereum, ketiga BRC20 yang merupakan blockchain-nya sendiri, dan yang terakhir Solana. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang mekanisme pembakaran dari project Bitgerbrace. Jadi secara total keseluruhan dalam mekanisme pembakaran Bracecoin sudah mencapai 61,572%. Dan ini merupakan pembakaran yang ke-22. Jadi dari total pembakaran sekitar 61,572% setara dengan 615,7 triliun Bracecoin. Namun dalam 1 jam terakhir tidak ada koin Bitgert yang dibakar. Begitu juga dalam 1 hari terakhir tidak ada koin Bitgerbrace yang dibakar. Dan dalam 1 minggu terakhir hanya 69 ribuan koin Bitgert yang dibakar. Kemudian dalam 6 bulan terakhir hanya 4,1 billion token. Dan dalam 1 tahun terakhir, sekitar 2 sekian-sekian triliunan koin Bitgert yang dibakar. Dan dari total pembakaran, sekitar 61,5%. Artinya saat ini, total circulating supply ataupun koin Bitgert yang beredar hanya 384,2 triliun koin Bitgert. Nah, jadi sebetulnya dalam mekanisme pembakaran koin Bitgert ini merupakan pembakaran yang sangat agresif. Karena dari total maksimum supply 1 kuadriliun, sudah lebih dari 60% yang dibakar. Tetapi Bracecoin juga tidak mendapatkan minat dari kalangan investor ataupun pelaku pasar. Dan mungkin salah satu pemicu mengapa para pelaku pasar ataupun investor tidak berminat untuk melakukan pembelian Bracecoin. Karena tim dan juga developers tidak terlalu transparan dan juga sangat sensitif ketika mendapatkan masukan-masukan dari komunitas Bitgerbrace, terutama di dalam grup Telegram official. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dalam perkembangan Bracecoin. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. I'm Vicky, back to you.